Dan satu lagi yang perlu kita pelajari dari seekor anjing adalah menjilat majikan. Konten ini tidak memiliki maksud untuk menyinggung pihak atau individu manapun. Semua yang disampaikan di sini murni omong kosong tanpa dasar atau rujukan yang nyata. Konten ini ditujukan khusus untuk penonton dewasa 21 tambah yang berjiwa terbuka. Mohon untuk tidak menganggapnya serius karena tidak ada nilai atau manfaat yang bisa diambil dari konten ini. Hanya berpotensi menghabiskan kuota Anda. Oke guys, kembali lagi dalam channel Domba Gembala dalam konten Ngopi Absurd. Tentu saja masih bersama saya Lex dan Raden Mas Dewo. gini Mas Dewo. Saya punya asumsi, punya kayak konsep kayak pandangan. Iya. Bahwa semua makhluk itu adalah guru. Bagaimana bisa kamu menganggap kalau semua makhluk itu adalah guru? Gini, kita hidup, kita hidup itu harusnya terus belajar. Tentunya kalau kita belajar, kita nggak ilmu itu bisa didapat dari manapun, mungkin dari hewan, dari manusia, dari pokoknya semua makhluk, tanpa terkecuali. Dia itu jahat, entah itu baik. Gitu. Jadi gini, kamu tadi menyebutkan semua orang, ya kan? Kita jangan ke makhluk lain dulu. Ke orang. Entah kamu mengatakan entah itu baik ataupun buruk, itu bisa menjadi seorang guru. Bagaimana kamu bisa menyebut bahwa orang yang tidak baik, asumsikan moralnya, melanggar hukum dan lain-lain, bisa kamu jadikan guru? Ya kan tidak masuk. Maksudnya gini, ya kalau maksudnya apa? Kan kita berguru dengan orang yang dengan kasus misalnya dia seorang penjahat 300T atau gimana gitu, misalnya gitu. Maksudnya apa? Kita kan nggak bisa belajar dari situ. Kita belajar dari orang-orang yang kita anggap dalam arti memiliki moralitas yang tinggi. Misal pemuka agama atau sejarawan lah. Kita bisa dari sejarawan karena dia sudah belajar dari sejarah. Mungkin ilmunya bisa kita salurkan untuk kita. Oke, berarti yang menjadi perdebatan itu orang yang mungkin kayak mempunyai moral buruk atau punya kelakuan buruk, kok bisa jadi guru? Iya. Jadi gini ya Mas Dewo, jadi yang menjadi Permisi Mbak, tak sawang-sawang tekan kono kok ketoke sewedih ngono. Sedih aku Mas. Enek apa leh? Aku bar diselingkuhi. Diselingkuhi? Karo pacarmu? Iya, saiki wis dadi mantan to Mas. Dadi mantan? Peng piro nyek nyelingkuhi ngono kuwi? Ping 3. 4 kuwi Mas. Oh iya, ngene. Iya. Ngono kuwi awakmu lara ati gak Mbak? Jelas Mas, banget iki. Banget. Iyalah. Tak tawani solusi no piye? Apa iki? Iki Mbak. Santet online. Gampang Mbak carane nganggo Mbak nek sampean dendam. Upload wae fotone, yo masukne nama karo wetone opo. Karek milih kirimane akeh, pengen bego, enek, molen yo enek, yo to linggis, paku, sing murah paku pirang kilo. Karek kirim, send, bayar via bank. Aman. Tertarik? Boleh? Boleh. Anda sakit hati ke orang, lampiaskan saja menggunakan santet online. Terpercaya, mudah digunakan, menggunakan jin-jin profesional. Paketan Anda aman sampai tujuan. Support antar benua. Order sekarang juga. Bagaimana Mbak? Masuk. belenggu dalam dirimu itu bagaimana orang yang bermoral buruk atau yang sebagai orang yang melakukan kejahatan itu menjadi sebuah guru gitu ya. Jadi gini, dari situ justru malah guru yang paling baik itu malah orang yang seperti itu. Bagaimana kita bisa belajar dari dia itu bukan kita kalau belajar, kita kan tidak secara mentah-mentah memakan sebuah pelajaran.
kita harus berpikir. Hmm. Berpikir untuk bagaimana ini, kan kita dibekali dengan moral, dengan etik. Ketika orang itu melakukan tindakan amoral, umpamanya melakukan hal buruk, di situ otak kita itu bekerja harusnya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini nggak boleh, ini yang buruk. Jadi tindakan seperti ini itu buruk, tindakan seperti itu tidak bermoral, tidak beretika dan sebagainya. Itu dari bagaimana kita mempelajari dari orang yang notabene-nya itu Ditanggap tadi. tidak baik. Tapi gini, oke. Kamu mengatakan seperti itu, tapi kan tidak semua orang itu paham konteks. Dalam arti melakukan hal-hal yang keburukan tadi ya. Nah, ada orang yang tidak mencerna itu dengan seksama. Dalam arti dia langsung aja ditelan mentah-mentah. Berarti kalau begitu, ya begitu. Nah, makanya dari itu ya kita ya harus juga mempelajari. Mungkin mempelajari dalam arti ya bagaimana secara bijak dalam memandang sebuah mungkin kejahatan, orang yang melakukan tindakan amoral yang kurang beretika dan sebagainya gitu. Kita harus, ya intinya ya kesadaran. Kita harus mempunyai kesadaran. Ya entah mungkin dia mendapat dari mana, entah mungkin melihat hal-hal yang orang bisa dikatakan kayak punya pemikiran harus sesuatu hal harus ditelan mentah-mentah gitu. Itu dari manapun bisa mempelajari itu, dan itu waktu yang akan kadang bisa membuat orang tersebut menyadari hal itu gitu. Tapi gini, kalau orang itu menelan mentah-mentah itu terlalu berbahaya. Kamu pernah nggak kasus kemarin? Apa? Ingat kasus bahwa anak-anak kecil, ya yang dia itu 2 orang kalau nggak salah mengakhiri hidup temennya yang satunya. Untuk apa? Dia itu pengen ngambil ginjalnya untuk dijual di dark web. Karena dia mungkin mereka melihat dari film-film atau berita-berita apa, atau yang apa kita nggak tahu. Tiba-tiba dia punya pemikiran untuk mengakhiri hidup dari temannya dan diambil ginjalnya. Dan mereka bingung untuk mengambilnya gimana, wong emang itu kan medis yang kompleks kan, dalam arti gitu. Nah, kita bagaimana meregulasi itu tadi, gitu loh. Misalnya gini, kita untuk mengambil suatu pelajaran. Iya, dari sesuatu itu kita cari yang baik-baik aja deh. Oke, kalau misalnya orang yang sudah berpikiran dewasa dan berpengalaman misalnya, otomatis sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dalam arti ada tahap tingkatan resiko yang akan diambil di situ dan pelanggaran hukum. Seperti anak-anak kecil tadi yang nggak tahu apa-apa, mungkin dia meniru dari TV, mungkin aku belajar dari film. Nah itu gimana? Nah kalau kita ambil itu tadi, jadi itu kan dia menelan mentah-mentah apa yang dilihat. Makanya dari itu, saya yakin manusia itu mempunyai jiwa ada positifnya. Ya, ketika dia berpikir jernih, saya yakin dia tidak akan melakukan itu. Dan oke lah, ketika itu sudah terjadi, saya kurang mengikuti sih sebenarnya itu sudah terjadi lah. Dari kejadian itu kita bisa belajar bahwa semua hal tidak bisa dimakan mentah-mentah. Nah, itu kita yang belajar kan. Nah, tapi bagaimana mereka si tersangka atau pelaku tadi? Ketika si tersangka dan pelaku sudah melakukan sebuah tindakan itu, itu kalau dia sadar, justru malah yang murid terbaik adalah dia. Ketika dia menyadari bahwa it is wrong, ini adalah sebuah tindakan yang sangat keliru. Akhirnya dia mendapatkan sebuah hukuman. Iya. Yang mendapatkan pelajaran yang paling berharga adalah sebenarnya si pelaku.
Nah, jadi gini, Rek. Dari kasus tadi, bagaimana kita mungkin meregulasi tontonan, internet dan lain-lain, ya kan? Itu yang bisa melakukan mungkin yang di atas atau di pemerintahan kan, agar tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti itu, atau memberikan sebuah pengajaran agar hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi kan. Kan anggap saja itu sudah terjadi ya sudah terjadi kan. Bagaimana kita harus belajar dari situ gitu kan? Bagaimana itu tidak terulang lagi? Karena kalau di mungkin di sebuah stasiun TV itu sebenarnya sudah dilakukan. Oke, TV, tapi dari internet, dari film-film, kontrol orang tua. Seumpama emang belum cukup umur ya. iya. Kontrol orang tua itu sangat penting. Tapi apakah orang tua selalu memiliki waktu untuk mengontrol anaknya, sementara dia harus mencari nafkah dan lain-lain? Dari sekian 24 jam, kalau dia nggak punya waktu, itu namanya ya apalah itu namanya. Nggak mungkin gitu loh. Misalnya gini, berangkat jam Sekarang dia bekerja itu untuk apa? ya untuk anak, keluarga. Nah, Misal, dari situ harusnya ketika dia menyadari bahwa dia bekerja untuk keluarganya semuanya. Tapi bagaimana misalnya gini, anaknya itu nyolong-nyolong atau mencuri-curi waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu ketika orang tuanya tidak ada di rumah semuanya. Oke, misalnya yang bekerja cuma satu, suami, istri di rumah ngawasi. Tetapi kalau semuanya kerja, mungkin dalam arti untuk memenuhi semua kebutuhannya tadi. Itu peran orang tua, pentingnya edukasi tentang hal buruk ke hal baik. Ya penting itu. Tetap harus kita diedukasi sebagai orang tua. Ya walaupun gimana ya? Sulit, emang sulit. Cuma kan itu juga demi kebaikan anak kita. Gitu. Edukasi, this is wrong, this is right, ya gitu. Walaupun mungkin kita tidak bisa mengawasi, tapi kan di lain sisi kita bisa mengedukasi. Ya mungkin belum tersentuh yang kita sebagai orang tua. Ya mungkin ini menurut pandanganku aja sih. Kita sebagai orang tua ya luangkan waktu untuk mengedukasi itu. Entah ketika holiday dia bercerita tentang boy, this is wrong, this is right, about anything. Harus ada seperti itu. Jadi setiap momen saya yakin ketika orang itu setiap momen akan timbul situasi yang berbeda. Nah, di situ ada situasi mungkin buruk, situasi yang baik. Dari situ kita edukasi. Lari-lari itu bisa menyebabkan bisa jatuh loh, gitu. Kita edukasi ke anak kita. Contohnya ada yang anak kecil yang lari-lari, terus dia jatuh dan menangis. Kita edukasi, kita pinter-pinter lah kita komunikasi dengan. Tapi gini, kalau mungkin kamu berkata ya, oke ya, tak salah. Misalnya dalam arti kita bisa belajar dari siapa saja, bahkan orang yang tidak bermoral sekalipun. Tapi apa yang kita bisa pelajari dari seorang mutilator misalnya kan? Nah, maksudnya gini, daripada kita mengambil sebuah resiko, ya kan? Oke, itu mau orang yang memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi, atau mungkin kesadaran atau ilmu lah, atau pengetahuan yang lebih, dia mungkin bisa mengambil dari suatu pembelajaran dari hal yang buruk sekalipun. Tapi bagaimana dengan mereka yang belum mencapai itu gitu loh? Daripada kita berisiko, ya kan? Yang mending kita kasih yang baik-baik aja, edukasi yang kita jangan belajar dari hal yang. Kalau ini konsepnya ini lebih ke pribadi kita. Itu pribadi dalam artian kita belum bisa menyalurkan hal itu. Kita belajar dulu. Kita belajar dulu dalam artian ketika ada orang yang melakukan kejahatan. Kita kan dibekali, semuanya dibekali sebuah aturan atau norma atau moral, etik, kayak gitu kan. Jadi ketika aku melempar ini ke dirimu,
umpamanya, atau lempar ini ke orang lain, Ya. kita melihat itu salah Hmm. dan itu sangat keterlaluan. Hmm. Berarti kan ketika kita sadar bahwa itu salah dan keterlaluan, apakah kita harus menyentuh itu? Kan enggak. Konteksnya belajar itu mencerna apa yang kita lihat, apa yang dilakukan makhluk, entah itu makhluk yang melakukan kejahatan. Kita mencerna itu, bukan kita mentah-mentah kita lempar batu ke orang lain. Si pelempar mungkin, si pelempar. Aku ketika melempar ini ke orang lain, tek. Si pelempar mungkin dia tidak sadar bahwa tindakannya itu salah dan kurang mengenakan. Yang bisa memandang mungkin dari orang lain yang memandang. Oke. Gitu loh. Tapi gini, Le, misalnya gini. Kamu pernah nggak reka adegan? Sebuah reka adegan bagaimana seorang pencuri mencuri atau memecahkan kaca mobil. Iya kan? Ya. Bagaimana kalau orang yang nonton belajar dari reka adegan tersebut? Bukannya gini, dia salah belajar dalam arti gini. Kan ketika kita mencuri, ya kan? Otomatis kan kita dipenjara kan? Atau gimana lah, melanggar hukum kan? Karena itu. Nah, mereka tidak belajar dari situnya, tapi bagaimana mereka belajar cara memecahkan kaca mobilnya. Karena di reka adegan itu disebutkan dengan menggunakan pecahan bla 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 bla. Saya tidak sebutkan, nanti kan ditiru kan. Itu jika dilempar di kaca itu bisa langsung pecah. Nah, bagaimana kalau orang itu malah belajarnya ke arah yang sana? Arah cara memecahkan kaca mobil dan mencurinya, bukan masalah resiko yang diambilnya. Tapi gini, Oke, kita bisa belajar dari itu kan kriminal ya, kan? itu kayak tutorial Oke, lah, gitu ya. malah jadi tutorial. Terus gini lagi, tak tambahin lagi. Sebentar. Kamu pernah nggak mendengar sebuah kasus bakso borak? Ya kan? Bakso borak itu kan ini cara-caranya membuat itu misalnya menggunakan misalnya daging busuk atau Kucing, ditambah gitu. borak atau daging tikus dan lain-lain itu kan. Nah, nanti bagaimana itu yang nonton tadi itu ngambil contoh cara membuat bakso borak. Bukannya dia itu belajar kalau bikin bakso borak itu nanti berbahaya, tapi malah ditiru caranya bikin itu seperti ini. Misalnya kayak bikin caos tomat itu gimana, ternyata tomat busuk diinjak-injak itu. Lah, nanti gimana malah mereka belajarnya dari situ. Nah, itu gimana menurutmu? Kalau itu ya, itu agak menggelitik sebenarnya. Lah yo, Menggelitik makanya dalam artian saya mendengar suara-suara yang agak tersamarkan gitu loh. loh, soalnya biasanya emang suaranya tersamarkan, tapi bahan-bahan yang digunakan di situ tidak disamarkan. Enggak, itu kayak intermezzo, oke. Intermezzo, oke. Jadi kalau masalah itu kan kembali ke niat. Ketika kita sebenarnya kesulitan seperti apa sih yang membuat kita sampai termotivasi untuk berbuat jahat? Atau Ya itu motivasi. Awalnya saya coba-coba, loh lah kok enak, nah terus tak teruskan gitu kan. Kan bisa. itu kan dari sisi yang aktor pelaku. Ya pelaku. Namanya Tapi kan akhirnya ada yang nonton kan. Oh ternyata membuat saus tomat itu begini, banyak ini, pakai ini. Kalau dicoba gimana gitu loh. Oh misalnya tapi galon oplosan, ya kan di situ kena alatnya ini, ya kan, caranya ini. Lah nanti kalau ditiru orang-orang yang misalnya punya niat atau mungkin belum punya niat, tapi tahu peluang bisnisnya ada di situ, ditiru gitu loh. Dia nggak belajar bahwa itu beresiko ntar misalnya ngoplos LPG kan, jadi ledakan atau apa, enggak, malah dia, oh untungnya begini gitu loh. Gimana? tapi sebenarnya saya belum tahu ya arti reka adegan, belum tahu, mungkin ada ilmunya atau apa. Tapi kalau saya dari segi awam memandang sebuah reka adegan itu untuk sebenarnya untuk Penyidikan kan, bagaimana prosesnya dan terus lain-lain. kalau sampai dipublis mungkin ya. Ini kan penerjemahan awam. Publis itu untuk memberi makan penasaran orang. Nah, bagaimana caranya gitu loh? Dalam arti gini, mungkin itu tidak usah di-share. Dalam arti sampai sedetil-detil dia melempar misalnya dengan bahan A gitu kan.
Aku nggak mau menyebutkan, aku tahu bahannya untuk memecahkan kaca mobil. Cuma biar nggak ditiru aja. Nah itu, ya seperti yang tadi saya lakukan gitu loh, Lek. Dalam arti bahannya kita rahasiakan agar tidak ditiru orang. Nah kalau orang misalnya anak-anak kecil misalnya iseng pakai itu gitu kan, wah ini coba ya gitu. Karena anak kecil tuh imajinasinya tinggi. Oke, gini loh Mas Dewana, untuk kan kalau anak kecil atau orang biasa ini, Nah kita itu kan harus semua. soalnya beda. Iya, Nanti memang manajemen beda. Anak orang dewasa mana bukan anak kecil ya ini ya. Ya oke. Gini, kejahatan itu akan menemui jalannya sendiri. Jadi entah dari reka adegan atau dari cara apapun, jika dia mempunyai niat jahat, itu dia akan menemui jalannya. Dia akan mencari jalannya. Jika niatnya itu memang jahat gitu. Oh. Tapi ketika orang berpikir dibekali dengan mungkin itu tadi pengetahuan atau moral atau apalah atau hal-hal yang bisa menerjemahkan it's wrong, that's right, gini. Itu ketika dia dibekali dengan itu, ketika menonton seperti itu, ini ada sebuah tindakan yang tidak benar. Dia akan menyadari itu. Nah, tapi ketika orang menggunakan tutorial itu, kembali lagi ke si orang yang menggunakan itu, sebenarnya dia itu melihat untuk apa? Apa untuk mencari cara untuk melakukan tindakan itu tadi yang tidak kurang pas itu tadi. Ketika dia mencari cara pun, walaupun dia tidak melihat adegan yang reka adegan itu tadi, ketika dia mempunyai niat jahat, dia bisa mencari referensi lain di luar konteks reka adegan. Oke, tak potong ya. Oke, kalau kamu membicarakan adalah masalah kejahatan. Oke, orang kalau punya niat jahat pasti dia akan mencari cara. Tapi bukan orang jahat yang kita takutkan. Tapi adalah orang bodoh yang kita takutkan. Dalam arti gini, dia itu bodoh dalam arti memahaminya. Dalam arti gini, oke memecahkan begini. Dia itu bodoh dalam arti kalau aku melakukan hal yang sama seperti itu, urusannya itu dengan pihak yang berwajib. Bisa masuk penjara dan lain-lain karena dianggap kriminal. Bukan malah menirunya gitu loh. Yo, right. Nah, kadang orang nggak ada niat jahat, tapi masalahnya itu adalah kebodohan manusia itu tadi. Seperti hanya aku pengen bikin bakso borak. Oke kan? Awalnya kita nggak tahu. Oh, tapi orang yang bodoh, wah aku tahu caranya. Bukan dia berarti meniru. Kalau orang dia tahu, oh kalau begini itu nanti hukumannya begini dan itu efek sampingnya akan merugikan orang lain, bisa menyebabkan kesehatan dan gangguan bagi orang lain kan. Nah, bagaimana malah dia niru karena dia bodoh, bukan kejahatan orang, ini kebodohan orang itu harus kita takutkan gitu. Yang kita takutkan itu emang bodohan, ketidaktahuan itu adalah sumber kejahatan sebenarnya. Pemicu kejahatan adalah ketidaktahuan, kebodohan. Penting kita untuk mempelajari. Ya oke lah. Ketika ada orang yang menggunakan tutorial atau apa itu tadi untuk dia emang sudah punya niat untuk melakukan kejian itu. Terus untuk yang konteks kita bisa belajar dari makhluk itu adalah semua guru. Itu mungkin saya batasi bukan untuk mungkin anak-anak ya. Mungkin orang yang sudah mempunyai pola pikir. Kalau anak kan masih mungkin kayak penasarannya tinggi, pengen coba-coba, mungkin seperti itu. Saya batasi kontennya di situ. Gini Le, misalnya kalau kita nganggapnya itu bukan masalah kita bisa belajar dari siapapun, tapi bagaimana kalau kita bisa mengambil hikmah dari kejadian apapun ataupun dari siapapun. Kita ngambil hikmahnya aja. Gimana? Maksudnya dalam arti hikmah itu, oh ketika melakukan seperti ini nanti akan
Misalnya kita melakukan 300T dengan resiko hukuman seperti ini gitu loh. Kita bisa mengambil hikmahnya gitu loh. Oke, aku terdistraksi oleh kata-kata hikmah. What's meaning of hikmah? Ya dalam arti itu untuk yang gini, kita nggak bisa untuk semua orang, minimal untuk diri kita sendiri kan. Dalam arti ketika ada kejadian, misalnya maaf, misalnya kecelakaan karena misal radiator atau misalnya karena ban. Jadi kita bisa mengambil hikmah dalam arti sebelum kita berpergian jauh, kita cek dulu mesin, radiator, terus kemudian cek rem, cek ban, dan lain-lain seperti itu. Nah, nggak ada 5 menit kan untuk mengecek itu kira-kira. Misalnya kita tendang, oh gembos nggak sih, gitu kan. Misalnya gitu, kita ambil hikmahnya aja. Dalam arti kayak gini, kayak kasus apa ya, penculikan lah misalnya, penculikan anak kita. Misalnya kalau ada seperti itu, nah bagaimana ya kita misalnya menjadi seorang orang tua, maksudnya aku sih belum, maksudnya orang tua itu harus bisa menjaga anaknya lebih apa ya, care lagi lah mengawasinya seperti itu gitu loh. Misalnya seperti itu, tapi kita nggak bisa belajar dari orang yang tadi mencuri, caranya mencuri mobil itu begini, pakai alat ini, gitu-gitu loh. Tapi poin dari kita bisa ambil hikmah dari situ Le. Ya misalnya kita pasang apalah di kendaraan supaya tidak, kalau ada itu apa tuh materi tersebut, kaca kita tidak bisa pecah, antisipasi aja gitu loh, hikmahnya di situ misalnya. Tapi gitu. Poin dari semua makhluk itu adalah guru, itu adalah ya hampir sama dengan hikmah ini tadi gitu. Maksudnya kalau hikmah itu kan akibat kayak ya akibat dari sebuah kejadian. Ya itu. Ya, tapi gini loh, konotasi itu guru itu ngajar, mengajari gitu loh. Mengajari, oke lah mengajari. Tapi kan tadi saya kan bilang kita tidak bisa menelan mentah-mentah sebuah pelajaran. Pentingnya kita memakai rasional berpikir. Bukan semata-mata terus melakukan jalan, kita ikut melakukan jalan, enggak gitu. That is wrong. Kesalahan besar. Tapi Itu kalau juga kita kesalahan besar. nganggapnya kan Ya maksud guru kan mengajari gitu loh. Yang dimaksud semua makhluk itu adalah guru. Jadi ketika seseorang melakukan tindakan, ya kita belajar. Kita tidak menelan terus menelan mentah-mentah itu tadi mengajari. Kita punya rasional, kita punya pikiran. Kita ketika ada kejadian itu makhluk yang melakukan kejadian itu. Bukan berarti kita mengikuti. Gitu. Tapi kita mengambil pelajaran. Kita mencerna itu, tindakan itu. Kita cerna dulu. Ketika itu kita telan mentah-mentah, kita akan melakukan hal itu. Nah masalahnya Kita kalau cerna tindakan gini, yang keliru. jadi gini, pemikiranmu tadi itu tidak bisa untuk semua orang. Ya dalam artian mungkin anak-anak, ya mungkin remaja, anak-anak gitulah. Kalau remaja mungkin masih ada lah ya. Tapi anak-anak it's not worthy untuk konsep itu. Berarti untuk anak-anak adalah tanggung jawab dari orang tuanya masing-masing untuk bisa mengambil suatu hikmah. Misalnya dari kejadian anak-anak yang mengakhiri hidup temannya tadi ya, untuk diambil ginjal atau apanya tadi. Maka orang tua harus bisa mengambil hikmah, belajar dari kejadian itu, menjaga anak-anaknya agar hal tersebut tidak kejadian lagi. Karena gini, jangan pernah kita mengulangi kesalahan yang sama. Karena masih ada banyak kesalahan lain yang belum kita coba. Okay. Ya emang manusia kan tempatnya salah. Dan ya emang manusia tempatnya salah, tapi bukan berarti kalau kita membuat salah terus kita mengucapkan mantra tersebut gitu loh. Terus kita melakukan kesalahan, oke kan? Terus kita tiba-tiba bilang,
emang manusia itu tempatnya salah. That is bullshit gitu loh. Enggak, Maksudnya, itu oke. itu sebenarnya kalau ketika orang yang melakukan salah dia bilang manusia temannya salah, ini nggak worthy untuk orang yang melakukan salah. Ya. Tapi worthy untuk yang melihat dia melakukan salah, gitu. Untuk mentoleransi seseorang ketika melakukan tapi kesalahan. misalnya aku melakukan kesalahan. Tapi toleransi pun Iya. kan ya nggak kita toleransi kan nggak terus kita toleransi full, kan ada rasionya. Oke. Itu tadi Mas Dio. Jadi ketika ya semua makhluk itu adalah guru, ya oke lah. Ketika kamu bukan berarti kita mencontoh, berarti kita mengambil pelajaran dari tindakan orang tersebut. Tapi dalam konteks semua makhluk adalah guru, ada batasan usia mungkin yang lebih fair, yang lebih worthy untuk diterapkan. Terus gini, kalau manusia kalau ini konteksnya kan makhluk ya. berarti kan makhluk kan nggak cuma manusia gitu, mungkin hewan itu justru malah makhluk yang masih walaupun dia nggak berakal ya, dia masih sejalan dengan apa yang ditakdirkan dengan dirinya gitu loh. Bereproduksi, mencari makan, dan lain-lain. Mungkin dirimu bahkan dogi pun bisa menjadi sebuah pembelajaran gaya manusia. Iya, that's okay. Segawan style. It's okay. Emang itu pembelajaran. Misalnya kita kan belajar. It's okay. Dan mungkin yang nggak tahu sejarahnya dogi style kan ya. Ini agak sorry agak enggak misalnya dewasa. itu loh, misalnya kan mengambil. Enggak kita ulas, enggak apa-apa. Oke. Daripada setengah-setengah nanti malah ditangkap orang enggak terlalu mungkin tapi jangan sensual. pakai bahasa Inggris ya, kita pakai bahasa Jawa, segawan style. Oke, segawan style. Nggak tahu sejarahnya segawan style itu emang mencontoh cara reproduksinya hewan atau gimana, cuma gerakan mungkin ada orang yang mengkait-kaitkan ketika segawan style. Sorry, nggak segawan style. Kalau segawan style itu ya ada stylenya kan, berarti nggak kita gunakan size gitu loh. Bahasa yang aja sih, segawan style gitu loh. Segawan style yang lebih nggak familiar gitu ya. Iya, dan nggak terlihat nggak terdengar vulgar, sensual. Segawan style. Bahkan seekor anjing pun bisa menjadi sebuah pembelajaran tadi. Kita ambil misalnya segawan style tadi, kan? Segawan style. Terus tadi Mas Dewo, hewan kan masih sejalan dengan apa yang kita dirikan, mungkin ya. Setahu saya itu mungkin. Kalau mungkin ada yang kurang pas mungkin bisa di komen. Menurut pengetahuan saya, hewan itu masih sejalan dengan apa yang ditakdirkan. Misal dia masih makan, mencari makan, bertahan hidup, reproduksi. Mungkin nambah. Tapi gini, kalau manusia, kalau reproduksi itu emang nggak ada musim. Tapi kita jangan meniru caranya kucing. Cat style. I don't like it gitu loh. Wow. Gak suka aku gini. Itu kan gini loh, berisik gitu loh. Ya, mending kamu segawan style gitu loh. Mungkin gini. Soalnya kalau cat style itu is that annoying. Sampai dirimu bilang annoying, berarti dia melakukan sebuah tindakan cat style tidak pada tempatnya. Ya karena binatang nggak tahu tempat. Dia itu yang penting ketemu blak-bluk gitu.
Gitu. Iya, Iya. gitu. Jadi dia mungkin melakukan sebuah cat style tidak pada tempatnya sampai orang lain itu Terganggu. terganggu gitu. Terutama manusia sih. Kalau kucingnya sih enggak. Kalau masalah kucing tidak pernah protes. Mungkin protes pun dia juga, ih manusia apaan sih? Tapi gini, Nggak kreatif. Oke, aku ketika kamu bilang tadi anjing dan kucing, kita itu malah harus belajar memang dari anjing. Setia. Karena anjing itu setia dengan majikannya. Ya. Bahkan ketika majikan dari anjing tersebut, ya kan, mungkin terancam, ya kan, keselamatannya atau diserang makhluk lain atau diserang orang lain, anjing tersebut akan melindungi tuannya. Kita harus belajar dari itu. Misalnya kita, kalau kita misalnya kerja dengan seseorang, selama majikan kita atau bos kita lah melindungi kita, merawat kita dengan baik, kita juga harus melindunginya. Kita itu belajar dari anjing, bukan belajar dari kucing. Kucing itu terlihat cute-cute, imut-imut, tapi kucing itu malah menyerang majikannya. Nah, kita harus belajarnya itu dari anjing, bro. Sorry, kucing seperti apa itu? Kucing. Real kucing. Ya, real Gini loh. kucing. Real Soalnya kucing gini, nakuri gini. sing duit. Enggak gini loh, soalnya Iya. harimau pun dia sebenarnya spesies kucing. Ya tapi maksudnya ya enggak, sejenis kucing. tapi ya wek masa arep ngingu harimau to yo. Ada loh di Ya di ada, tapi kan dalam arti Emirat Arab. kelasnya awake dhewe iki mentek ngingu kucing. Paling bandar kirik gitu loh, Mas. Maksudnya Enggak gini loh, mungkin kucing, mungkin kita di salah posisi. Semua yang berakal itu harusnya menyadari kita nggak harus mengejat kucing karena kucing kan dia termasuk hewan dan tidak berakal. Ketika dia mungkin nyakar seorang majikan, ya, majikannya dicakar gitu. ya, Ya mungkin karena ya. apa bahasanya untuk hewan puber kayak apa pengen reproduksi pengen kawin kayak gitu apa ya kayak gitu dia tidak terlampiaskan Berahi, ya kucing berahi akhirnya dia melampiaskan seperti itu. Nah dari situ kita sebagai makhluk yang berakal kita sebagai umpamanya kita memelihara kucing dan kita otomatis kan kita majikannya kucing kita mengerti gitu loh dia nggak berakal dia cuma butuh pelampiasan untuk menyalurkan berahinya itu. Tapi kan kita nggak lihat dari situ ya, Lek. Kita lihat bandingannya tadi. Si anjing itu melindungi majikannya, bukan malah menyerangnya. Dan kita yang harus kita pelajari dari seekor anjing adalah menjilat majikan. Tapi menurut cerita anjing itu diciptakan cerita ya entah Ya, ini oke. otentik atau enggak. Saya pernah dengar cerita anjing itu diciptakan dari lidah iblis ketika liur apa lidah? liur iblis. Liur iblis ketika Nabi Adam diciptakan. Oh ya tahu aku. Karena kecemburuan iblis kepada Nabi Adam. Terus diidoni nenggon pas puser. Diludahi ke pas puser. Terus pusernya pakannya digua itu jadi bolong. Ya maksudnya ya kan kita nggak tahu kebenaran dari situ kan. Itu kan cerita. Menurut Ya, cerita dan cerita, itu gimana ya benar atau tidak saya kurang tahu karena juga saya kurang memperdalami itu. Menurut cerita saya menangkap dari cerita itu. Oke. Misalnya gini, Lek. Kita waktu kita Makanya si anjing dia setia ke manusia. Oke. Karena sebagian dia sebagian dari cuma dia najis pada liurnya karena itu tadi. Ya itu benar atau tidak kita tidak tahu, ini coba berambiangan cerita dari kita yang kita dengar dari entah siapa lupa. terus lagi ada contohnya kayak hewan burung. Burung menurutmu lambang apa burung? Kebebasan. Kebebasan. Kita bisa belajar dari burung gitu loh. Iya. Tapi gini, Lek. Kebebasan yang dalam arti kita kan berakal dan kita mencerna kebebasan yang terkontrol gitu loh. Oke, bebas tapi cuma terkontrol. Ya Kita kan burung punya akal. bebas bermigrasi kemana saja pun terjadwal dan sesuai dengan musim. Tapi gini, Lek. Ada juga sih hewan-hewan yang bisa menjadi sumber pengetahuan dari manusia. Misalnya kita ingin membuat sebuah pesawat, itu kan terinspirasi dari sebuah burung. Oke, ya kan?
terus kita menggunakan teknologi echolocation, mungkin kita belajar dari lumba-lumba ataupun dari kekelawar. Terus mungkin efisiensi dari sebuah baling-baling kincir angin mungkin terinspirasi dari sirip paus atau hiu, atau kapal selam terinspirasi dari situ. Sebenarnya banyak binatang itu yang menjadi inspirasi dari manusia. Bahkan kita menguburkan jenazah, itu ada kisahnya. Entah kisahnya benar atau tidak, entah apa, nanti cari sendiri. Kisah dari Qabil dan Habil, dimana ketika Qabil menghabisi atau menghilangkan nyawa dari saudaranya, kemudian dia bingung, lalu bagaimana jenazah dari saudaraku itu harus aku apakan. Kemudian dia melihat dari seekor gagak yang menggali tanah, ya, yang menguburkan atau apalah, menguburkan temannya yang sudah tiada dari gagak tersebut. Kemudian si Qabil terinspirasi, oh ya, aku harusnya melakukan hal yang seperti itu dan lain-lain. Tapi gini, kita akhirnya aja gimana? Sudah lama ini. Intinya dari semua makhluk itu adalah guru, adalah ya kita mempelajari bukan berarti kita menelan mentah-mentah apa yang kita lihat. Kita kan punya rasional, dan ketika contohnya yang untuk kegiatan baik, oke lah kita contoh, dan kita telan mentah-mentah pun saya rasa kegiatan baik it's worthy. Cuma ketika kegiatan itu yang melenceng dari aturan atau kejahatan, nah di situ kita bukan berarti mempelajari itu secara mentah-mentah, dalam arti kita tiru, Ya, kayak gitu. Nggak kita tiru, cuma kita bisa ambil hikmah dari suatu kejadian. bahwa itu tindakan seperti itu nggak bener loh, gitu loh, dan tindakan seperti itu nggak bermoral loh, dan tindakan seperti itu kurang pas, kayak gitu. Dan itu sangat umpamanya yang nggak pas, itu terlalu kecil untuk dilakukan seorang manusia yang mempunyai akal, gitu Mas Dio. Mungkin ada tambahan? Tambahan gini ya, belajarlah dari seekor anjing, karena anjing itu melindungi majikannya, bukan malah menyerang majikannya. Oke. Dan satu lagi yang perlu kita pelajari dari seekor anjing adalah menjilat majikan. Jumpa lagi dalam Domba Gembala. Jangan berharap apapun, karena di sini tidak bisa diambil hikmahnya.